Halo semuanya, saya Pak Wahyu. Hari ini saya akan membaca sebuah buku tentang seorang anak kecil dan kebunnya. Cerita ini berjudul Kebun di Atap, ditulis oleh Kim An Arun dan diilustrasi oleh Chea Serey Roth. Nah, saya akan bertanya terlebih dahulu. Biasanya, apa saja yang kalian lihat di kebun? Kira-kira apa yang akan terjadi di dalam cerita ini? Mari kita baca ceritanya. Kebun di Atap. Pemandangan dari atap rumah Tita tidak begitu bagus. Di belakang rumahnya ada sebuah pabrik besar yang selalu menyemburkan asap. Jadi Tita memutuskan untuk meletakkan bunga-bunga matahari di atap rumahnya untuk membuatnya tampak lebih cantik. Namun, bunga-bunga matahari itu segera layu. Tita berharap agar selalu punya bunga-bunga di atap sepanjang waktu. Tapi, bagaimana cara melakukannya? Pada akhir pekan, Tita meminta bantuan ayahnya. Aku ingin selalu ada bunga di sini, ayah. Tapi bagaimana caranya agar mereka tetap segar? Tanya Tita. Kita akan membuat kebun. Ayah membawa wadah besar untuk tanah dan biji untuk ditanam. Kita akan bekerja sama agar kebun ini tumbuh dan bertahan lama. Keluarga Tita bekerja keras menyiapkan tanah untuk menanam. Namun, Tita mendapat kejutan. Ih, cacing. Cacing sangat penting untuk sebuah kebun, Tita. Ayahnya menjelaskan. Mereka membantu tanaman tumbuh. Tita belum yakin apakah dirinya menyukai cacing, tapi dia akan membiarkan jika mereka membantu kebunnya. Saat tiba waktunya untuk menyiram tanaman, Tita menuangkan seember penuh air di atas tanaman. Minum yang banyak agar biji kalian tumbuh cepat, kata Tita kepada tanamannya. Sudah, Tita, jangan sebanyak itu. Ibu Tita menunjukkan bahwa tanaman hanya
perlu sedikit air setiap kali disiram. Tapi aku ingin mereka cepat tumbuh, keluh Tita. Kebun perlu waktu untuk tumbuh, ibunya mengingatkan dengan lembut. Ibu tahu rasanya, tapi kamu harus sabar. Nah, kira-kira biji yang ditanam Tita apakah akan tumbuh? Ayo kita lihat lagi. Seminggu kemudian, benih-benihnya mulai bertunas. Waktunya memindahkan setiap tanaman ke dalam potnya masing-masing. Tita buru-buru mencabut semua tanaman sekaligus. Pelan-pelan Tita, saran ibunya. Jika akarnya lepas, mereka tidak akan tumbuh. Mereka menanam tunas-tunas kecil itu dalam pot-pot baru. Ayah Tita mulai membuat kotak-kotak agar lebih banyak bunga tumbuh. Sementara Tita membuat papan nama untuk kebunnya. Dengan segera, Tita sudah mempelajari semua yang perlu dia ketahui tentang merawat kebunnya. Tak lama kemudian, bunga-bunga mulai bermekaran. Pada suatu malam, Tita memetik beberapa bunga mataharinya untuk dipajang di meja makan. Dia melihat ibunya sedang memasak sayur-sayuran. Ibu, bisakah kita juga menanam sayur-sayuran di kebun? Ide yang bagus, Tita. Ayo kita lakukan. Nah, kira-kira sayur-sayuran apa saja yang akan Tita tanam? Kita lihat lagi. Tak lama, kebun Tita telah menutupi atap. Dia menanam bunga, wortel, bawang, terung, dan masih banyak lagi. Sekarang, semua orang di lingkungan itu menikmati pemandangan kebun Tita alih-alih pabrik berasap itu. Mereka semua meminta saran Tita dalam menanam. Mungkin tahun depan mereka akan membuat kebun-kebun atap juga. Nah, demikian tadi ceritanya. Kalian masih ingat ceritanya?
Siapa tokoh favorit yang ada di dalam cerita ini? Bagian mana di dalam cerita ini yang kalian sukai? Apa masalah yang dihadapi oleh Tita? Yang terakhir, bagaimana Tita menyelesaikan masalahnya? Terima kasih sudah membaca buku bersama saya. Lain waktu saya akan membaca buku cerita yang lain. Sampai jumpa.